cukup tinggi. 50 miligram ini banyak teman-teman. Bahkan kan kebutuhan harian kita itu sehari untuk vitamin C kan 40 sampai 50. Jadi bisa dipenuhi dengan konsumsi lemon. Nah, kita lihat gimana sih vitamin C itu yang ada di lemon biar bisa bertahan atau bisa optimal kita rasakan ya manfaatnya. Kalau misalnya kita mengikuti tren yang ada, misalnya lemonnya direbus nih untuk minuman. Nah, kita lihat ternyata seiring dengan pertambahan suhu atau peningkatan suhu ini, kadar vitamin C yang ada pada lemon itu mengalami penurunan. Jadi kalau misalnya direbus, makin tinggi suhunya, ini dari suhu 20, 30, 40, 50, 60, meningkat. Ini padahal nggak sampai mendidih ya teman-teman. 60 ini ya panas tapi belum mengeluarkan buih-buih atau gelembung ini. Ini biasanya di suhu 80 sampai 90 itu udah ada gelembung-gelembung air panasnya ya. Jadi ternyata bisa mengalami penurunan gitu. Jadi sayang. Sedangkan kita kalau konsumsi lemon, salah satunya adalah untuk memperoleh atau mendapatkan kandungan vitamin C-nya. Lalu bagaimana dengan antioksidannya? Antioksidannya apa lagi di sini? Ternyata ketika kita rebus, makin tinggi suhunya antioksidannya makin hilang. Padahal antioksidan ini yang kita gunakan untuk membooster imun tubuh kita. Misalnya kita lagi sakit gitu ya. Ya boleh sih, tapi setidaknya jangan terlalu lama atau jangan terlalu tinggi suhunya ya, karena sayang. Selain vitamin C-nya yang bisa rusak, ternyata kan kandungan antioksidan yang ada di lemon ini juga bisa mengalami penurunan ketika dia dipanaskan. Nah, lalu ini terkait dengan beberapa tren ya yang akhir-akhir ini sering kita dengar terkait dengan minuman asam. Salah satunya yang pertama ini saya bahas adalah lemon, nanti yang kedua adalah tamarin, nah, atau asam jawa. Nah, ini ada riset di sebuah penelitian ya terkait dengan untuk membuktikan apakah diet lemon, minum-minuman lemon ini bisa menurunkan lemak tubuh, lalu resistensi insulin, dan juga serum HSCRP pada orang-orang yang mengalami kelebihan berat badan di Korea. Ini subjek atau respondennya ini wanita yang mengalami kelebihan berat badan. Kita lihat di sini. Tapi di sini ada beberapa perbandingan ya. Jadi ada yang menggunakan sirup nira, ada maple atau sirup maple, lalu ada air lemon, ada juga formula khusus, dan juga ada cairan khusus ya. Jadi dia membandingkan beberapa. Nah, ini adalah kandungan gizi dari minuman lemon dibandingkan dengan beberapa minuman lainnya. Minuman lemon yang di sini digunakan, ini kalorinya memang paling kecil, lalu proteinnya juga sama mengikuti, begitupun dengan kandungan gizi lainnya. Kenapa yang lainnya ini gede ya kalorinya? Karena dia kan sirup ya, karena sirup dia basicnya ada gula yang lumayan, hingga kandungan kalorinya juga tinggi, apalagi untuk formula yang dibuat ini, yaitu formula khusus. Di sini di dalam riset ini dia diiringin ya, karena agak susah saya mencari itu untuk yang hanya konsumsi lemon tapi dia tidak mengatur pola makan. Di sini dia dibarengi dengan diet, jadi makan tetap defisit kalori. Bahkan di sini dia menggunakan VLCD atau very low calorie diet, jadi diet ekstrim ya. Hanya 800 sampai 1000 kilokalori per hari dengan minum lemon. Itu dari makanannya ditambah dengan konsumsi lemon. Ini perbandingannya itu nanti menggunakan sirup nira dan lemon. Sirup niranya itu apa? Jadi dia merupakan campuran dari sirup maple dan palem atau gula yang coklat itu, gula palem ya. Dengan komposisi 63
sampai 67% sirup maple, lalu ada kelapa sawit 8% sampai 12%, ada sirup nipahnya 8 sampai 12, palmiranya 3 sampai 7%, eee, palemnya 3 sampai 7% dan sirup ketumnya 3 sampai 7%. Nah, di dalam penelitian ini respondennya juga tidak diperbolehkan untuk mengkonsumsi junk food, soda, kopi, dan minuman yang nggak sehat lainnya, misalnya yang terkenal di Korea apa, seperti boba dan juga minuman-minuman kemasan lain. Nah, kita lihat di sini, bagaimana dengan berat badannya. Ini kita lihat ada data seperti rata-rata ya, ada yang pre dan post, artinya nih sebelum intervensi dan setelah intervensi. Memang benar ya, ada penurunan pada berat badan, tapi ini kita lihat dia di sini diiringi dengan, eee, penurunan kalori asupannya atau dibarengi dengan VLCD atau Very Low Calorie Diet. Ada penurunan selama 1 bulan dari 68,3 jadi 66,4. Jadi sekitar, 2 kilo per bulan. Lalu bagaimana dengan total lemak tubuhnya? Total lemak tubuhnya ternyata tidak ada penurunan yang signifikan. Nah, begitupun dengan serum glukosa HbA1c. HbA1c ini dia adalah, eee, marker ya, marker dari adanya peningkatan kadar glukosa darah dalam tubuh. Insulin, HOMA-IR, skor subjek sebelum dan setelah intervensi. Nah, lalu yang kedua, ini ada gambaran ya, penurunan, serum adipokinetin dan juga, adanya risiko inflamasi dalam sel-sel tubuh. Jadi nanti ada kaitannya juga dengan penyakit kardiovaskular, apakah minum lemon ini, ada manfaatnya untuk menurunkan? Ternyata tidak ada secara signifikannya. Jadi kesimpulan dari riset itu apa? Ternyata konsumsi air lemon ini selama 7 hari memang bisa menurunkan lemak tubuh, tapi ini dengan catatan dia menggunakan VLCD ya. Jadi bukan minum lemon aja, tapi nggak ada perubahan di hematokrit dan hemoglobinnya. Nah, biasanya metode ini nggak bisa digunakan untuk jangka panjang karena ini kan termasuk, diet ekstrim ya. Bayangkan dalam sehari dia, 800 sampai 1000 kilokalori, apalagi kalau misalnya yang makan ini adalah orang-orang yang obesitas, tentu ini bisa mengganggu atau membuat kacau metabolismenya. Nah, apa sih efek dari pembatasan kalori yang rendah? Yang pertama, ini dia bisa memicu rasa lapar, jadi bisa meningkatkan berat badan ketika nanti orangnya itu udah berhasil turun. 7 hari ini 7 hari atau seminggu ini bisa turun tadi 2 kiloan ya. Nah, ini sangat cepat, jadi nanti takutnya setelah melakukan ini, malah yang terjadi adalah yo-yo syndrome. Oleh karena itu, metode ini nggak bisa digunakan dalam waktu yang lama atau dalam jangka panjang. Eee, lalu yang kedua, namanya riset ya, pasti itu ada kemungkinan kesalahan yang disebut dengan placebo effect. Placebo effect ini lebih berpengaruh terhadap kondisi psikologi seseorang, misalnya meliputi ekspektasi dia apa nih, jadi rasa percayanya nih, apa benar nih kalau minum lemon bisa menurunkan berat badan gitu ya, padahal ya secara nggak langsung dia juga sudah mengikuti pembatasan kalori atau defisit kalori, walaupun memang salah, defisit kalorinya terlalu ekstrim. Lalu nanti di situ juga ada pelibatan emosi dan juga motivasi. Nah, placebo ini, dia termasuk salah satu, pengobatan medis yang tampak nyata, tapi sebenarnya bukan obat sama sekali. Nah, para ilmuwan ini biasanya menggunakan placebo selama penelitian untuk membantu memahami efek obat baru. Nggak hanya obat ya, bisa juga kandungan senyawa yang ada dalam bahan pangan, atau mungkin senyawa fitokimia yang ada di bahan pangan baru yang baru ditemukan, atau bahan pangan lokal yang ada di suatu daerah. Nah, di mana nanti efek dari obat itu memang sesungguhnya terjadi, tapi sebenarnya itu tidak dipengaruhi dari obat atau bahan pangan yang dikonsumsi itu sendiri, melainkan hanyalah sugesti ya. Jadi karena dia sudah tersugesti, maka dia memiliki kepercayaan bahwa
kalau misalnya konsumsi air lemon bisa menurunkan berat badan, nah tapi dia iringi dengan defisit kalori. Yang kedua, ini juga ada yang nggak kalah itu, walaupun memang nggak terlalu hits atau se-hype lemon, tapi juga pernah pasti ya ada yang mengkonsumsi, terkait dengan Tamarindus indica atau asam jawa ya, minuman asam, nah kayak gitu. Ini, dia ada juga ya risetnya, jadi dikaitkan dengan penurunan berat badan dan juga resiko penyakit kardiometabolik ya, kayak penyakit-penyakit yang berhubungan dengan jantung, misalnya hipertensi, stroke, aterosklerosis. Nah, kebetulan menggunakan subjek orang dewasa yang kelebihan berat badan dan juga obesitas. Nah, kita lihat dalam penelitian ini yang diterbitkan oleh Jurnal International of Preventive Medicine tahun 2020, dia memang mengamati pemberian jus asam jawa atau tamarin 20 gram selama 6 minggu. Ternyata berdasarkan hasil eksperimennya di data baseline sama endline-nya kita lihat tidak menunjukkan efek penurunan berat badan, baik pada orang yang obesitas maupun mengalami kelebihan berat badan. Nah, selain itu, IMT ya atau BMI-nya di sini Body Mass Index dan juga lingkar pinggang subjek atau respondennya ini tidak berubah drastis dari sebelum dan setelah menjalani penelitian atau menjalani diet dengan menggunakan tamarin atau asam jawa selama 6 minggu. Berarti kesimpulannya bisa kita ambil apa? Ternyata kita konsumsi minuman asam itu tidak bisa menurunkan berat badan. Lalu bagaimana cara menurunkan berat badan yang efektif? Yang pertama kita harus defisit kalori. Defisit kalori ini di sini kita mengurangi asupan kalori harian kita secara bertahap mulai dari 300 sampai 500 kilokalori per hari. Jadi teman-teman nanti perlu menghitung atau tahu dulu ya berapa total daily energy expenditure-nya per hari, bisa menggunakan TDE kalkulator, lalu nanti dikurangin 300 sampai 500. Lalu selanjutnya bagaimana pengaplikasiannya? Memang kalau misalnya versi ribetnya sih kita input ya makanan kita, lalu nanti kita tahu berapa asupan kita per hari. Tapi biar paling gampang, teman-teman di sini bisa menggunakan isi piringku. Kalau isi piringku ini setengahnya kan pasti buah dan sayur ya. Lalu di sini kan 2/3 dari setengahnya ini karbo. Karbonya ini bisa dikurangi teman-teman. Teman-teman bisa kurangin setengahnya di sini atau mungkin jadi 1/4 aja karbonya. Nanti konsumsi proteinnya ditambah. Nah, ini salah satu upaya untuk menurunkan berat badan. Yang kedua, nanti kalau misalnya penurunan berat badannya sudah cukup oke atau cukup banyak ya, teman-teman baru mulai kardio. Tapi kalau misalnya obesitas, tidak direkomendasikan melakukan olahraga kardio. Kenapa? Karena bisa menyebabkan cedera lutut. Jadi yang paling baik adalah dimulai dengan yang intensitasnya rendah. Lalu yang ketiga, jangan lupa untuk membangun massa otot. Salah satunya dengan melakukan angkat beban atau weightlifting ya. Bisa juga melakukan olahraga-olahraga yang meningkatkan massa otot. Sehingga nanti ketika teman-teman lemaknya turun, massa ototnya naik. Oke, thank you. Demikian yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke Mbak Haira. Oke, terima kasih Kak Calif, sama-sama untuk penjelasannya. Ini luar biasa, sangat jelas sekali ya, terjelaskan tadi bahwa lemon aja itu nggak cukup, walaupun juga manfaat lemon juga banyak sekali kan Coach, dari antioksidannya juga sangat tinggi. Kemudian juga sebenarnya ada kemampuan untuk membakar lemak juga kan Coach, tapi memang Betul. dengan apa namanya konsumsi yang rutin, juga dengan kadar yang cukup mungkin ya. Kemudian ditambah dengan defisit kalori dan olahraga juga itu sangat membantu. Tapi hanya konsumsi lemon saja tanpa menjaga hal-hal tersebut gitu ya, seperti olahraga dan menjaga makan juga ya sama aja bohong gitu dong, ya kan? Oke, Sobat Lisfit, mungkin ada yang penasaran ingin menanyakan soal lemon atau mungkin soal asam Jawa nih, Coach. Asam Jawa juga kan dipercaya gitu loh, dipercaya untuk menurunkan berat badan di masyarakat kebanyakan ya. Asam Jawa selain lemon, terus nanas, Coach, rebusan kulit nanas juga
seperti ini, apalagi Coach. itu. Nah, itu kan, itu benar-benar wah, perlu banget diluruskan. Itu gimana tuh, Coach? Air asam jawa dan nanas itu tadi. Oke, jadi kalau nanas itu sendiri kan dia lebih banyak selulosnya ya, jadi memang antioksidannya di kulit juga nggak banyak, teman-teman. Jadi sebenarnya useless ketika kita mengkonsumsi kulit nanas. Pertama, pengolahannya susah. Yang kedua, dari segi rasa juga aneh gitu ya. Nah, jadi ditambah dengan, asam jawa. Kecuali teman-teman konsumsi asam jawa sama mungkin kencur. Nah, itu masih oke buat asupan antioksidan. Tapi kalau sama kulit nanas, itu kayaknya kurang baik gitu ya, atau rasanya kayak sia-sia gitu. Jadi sebaiknya ya nggak perlu ya. Kalau asam jawanya oke gitu. Oke. Asam jawa untuk berat badan sendiri juga sama efektifnya seperti lemon ketika dikonsumsi rutin atau gimana, Coach? Enggak, ternyata yang efektif itu lemon, tapi dengan bukan efektif ya Mbak Haira, maksudnya di sini Mm. karena kalau yang hanya konsumsi lemon aja tanpa pembatasan kalori, itu ternyata nggak ada hasilnya. Tapi Ah, ketika oke. dia konsumsi lemon, dia iringi dengan, defisit kalori, nah itu bisa bisa membantu gitu. Jadi jangan disalahartikan hanya dengan mengkonsumsi lemon, nanti teman-teman bisa turun. Enggak, tetap harus Oke. defisit kalori dan kalau bisa memang ditambah dengan, kalori output atau pengeluaran kalori dengan cara salah satunya tadi ada kardio dan angkat beban. Jadi sifatnya membantu ya, teman-teman, gitu. Itu lemon sendiri diminumnya sebelum makan atau setelah makan tuh, Coach? Oke, kalau teman-teman emang better ya kalau misalnya pagi karena buat antioksidan, tapi ini enggak direkomendasikan ketika teman-teman itu kondisinya mungkin punya sakit kayak iritasi lambung atau mungkin ada GERD yang parah. Jadi kan kalau dikasih asam tentu nanti malah iritasi, malah naik kan asam lambungnya. Jadi bisa setelah makan atau mungkin kalau misalnya kondisinya tidak apa-apa atau mungkin normal, boleh pagi-pagi. Jangan dikasih air panas, sayang gitu ya. Atau mungkin pakai air hangat sedikit dan nanti ditambah madu. Oke, lemon, air hangat diminum pagi hari kalau teman-teman tidak ada keluhan lambung ya. Kalau misalnya ada mungkin diminumnya bisa di jam snack mungkin ya, Coach ya, setelah makanan utama juga bisa. Atau mungkin dicampur sama teh atau gula stevia juga boleh ya, Coach. Gitu. Tadi ada pertanyaan Oke. nih dari Mbak Heni. Boleh ikut tanya ya, Coach? Boleh tentu. Kalau minum air lemon untuk orang yang punya penyakit jantung, amankah dikonsumsi setiap pagi saat perut kosong? Oh iya tadi perut kosong. Oke, Gimana, sebenarnya nggak Coach? ada kaitannya ya sama nih Mbak Heni dengan penyakit jantung. Tapi kalau dikonsumsi saat perut kosong, kita harus lihat nih kondisi dari masing-masing orang. Kadang ada yang nggak kuat dan kadang ada yang kuat, sehingga perlu kita cek and recheck lagi gitu. Ternyata kalau misalnya habis makan dikonsumsinya baik-baik aja, tapi ternyata di kondisi kedua ketika pagi-pagi perutnya masih kosong, ternyata yang terjadi adalah malah kambuh nih sakit MAH-nya atau GERD-nya. Jadi ya bisa dihindari atau di-switch ke jam makan lain. Oke, apakah terjawab, Mbak Heni? Apakah ada tanggapan? Kalau sudah terjawab, oke, sama-sama ya, Mbak Heni. Mungkin Sobat Lisfit yang lain, Mbak Nurul dan Mbak Hana, ada pertanyaan? Atau ada rasa penasaran nih, lemon atau minuman-minuman asam lainnya, atau minuman fiber juga, Coach, kan ada ininya ya, ada asam-asamnya gitu kan, juga ada seratnya, Betul. itu gimana tuh, Coach? Malah bikin Oke, mules ya kalau waktu itu aku sih minum. karena seratnya itu bukan serat larut ya. Jadi, minuman fiber ini kan sekarang juga rame ya, karena ternyata juga ada beberapa kayak dokter yang, dokter konten kreator juga yang ternyata dia mau gitu menguji lab gitu. Ternyata juga beberapa produsen di Indonesia ini, eee, kasarnya membohongi konsumennya atau mungkin tidak transparansi secara detail apa sih kandungan dalam produk yang mereka ciptakan atau mereka hasilkan gitu. Mungkin yang pertama ada minuman fiber yang ditulisnya rendah gula, ternyata setelah dianalisis kandungan gulanya nggak kira-kira 30 gram. Coba teman-teman bayangin sehari, minum 2 sampai 3 gitu, alasannya buat menahan rasa lapar gitu ya, biar makannya nggak banyak, tapi asupan gulanya bisa 60 sampai 90 gram loh per hari.
oke turun berat badan enggak, tapi nanti takutnya diabetes, itu yang pertama. Yang kedua, ada juga yang ditambahkan oleh senyawa-senyawa tertentu yang sebenarnya itu tidak baik untuk dikonsumsi manusia gitu ya dalam jangka panjang, misalnya itu senyawa-senyawa karsinogenik. Jadi paling aman itu seperti apa? Ya paling aman kita ya konsumsi buah sayur langsung, karena memang itu yang ada di, sekitar kita dan memang yang dikasih secara alami ya sama Allah. Jadi kalau misalnya kita konsumsi ya side effect-nya tuh sangat jarang terjadi. Oke, jadi minuman fiber juga walaupun rasanya asam, itu tidak ini ya Coach ya, Betul. bukan Kadang itu Mbak Haira asamnya itu bukan dari ekstrak atau, eee, senyawa jeruk ya, kalaupun ada yang dikasih jeruk atau lemon itu sebenarnya agak meresahkan, misalnya ditambah dengan ekstrak lemon tapi 0,01%, itu kan 0,0001 gram ya, dikit banget. Lalu asamnya dari mana? Ternyata dia menambahkan asam, sintetis, misalnya dengan menambahkan, senyawa tertentu yang memberikan rasa asam. Karena memang kalau kita mau asam alami ya dari bahan pangan yang paling aman. Salah satunya tadi lemon, lalu ada jeruk juga, asam jawa bisa, kalau misalnya terlalu asam, asam jawa teman-teman bisa combine, misalnya dikit aja makainya, bisa dicampur dengan, temulawak atau mungkin kunyit ya, jadi itu kan lebih enak rasanya. betul betul. Jangan asam jawa campur gula merah ya Coach, apalagi banyak. Wah, terus pakai es itu seger banget nggak sih? Ya bener sih, Gitu, bener-bener. Itu Sobat Lisfit. Jadi lemon itu tadi bukan sebagai satu-satunya solusi untuk menurunkan berat badan ya. Sekali lagi juga harus disertai bareng defisit kalori dan olahraga yang seimbang antara kardio dengan latihan bebannya gitu ya. Kalau misalnya tujuannya untuk menurunkan berat badan. Tapi kalau tujuannya untuk menjaga kesehatan secara jangka panjang gitu kan, boleh dirutinkan minum lemon untuk asupan vitamin C dan antioksidan kita gitu ya, Sobat Lisfit. Semoga bermanfaat, semoga penjelasan hari ini bisa diterima sejelas-jelasnya. Tapi kami harap sih teman-teman belum puas ya, sehingga ada rasa penasaran untuk mencari tahu lagi tentang topik-topik nutrisi dan kesehatan. Seperti itu Sobat Lisfit. Terima kasih Coach Olive materinya, terima kasih Sobat Lisfit yang sudah hadir. Mohon maaf apabila ada salah kata ya. Oke, akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita waalaikumsalam.